setelah diperiksa luar, jenazah dikirim masuk kamar jenazah. Tunggu 2 kali 24 jam. Tunggu surat keluarga itu bukan izin, tapi saya keluarga dari ini mengetahui bahwa keluarga saya akan diotopsi. Cuma mengetahui doang bahwa diotopsi, baru kita otopsi. Tapi kalau dalam 2 kali 24 jam dia nggak ada datang keluarga, kita boleh otopsi langsung. Dokter forensik berdasarkan perintah polisi. Pertanyaannya, kenapa kasus Mirna itu tidak diotopsi padahal kasusnya begitu heboh? Ya, nanya polisi, jangan nanya saya. Karena itu kewenangan saya bilang sama dia, ini kewenangan Bapak. Dokter forensik kalau suruh periksa luar aja. Walaupun hari ketiga tuh kenapa nggak diotopsi gitu, Bang? Ada suratnya kan, ada suratnya minta otopsi. Nah, keluarganya menolak. Tapi kan ya itu rumah sakit Polri ya. Rumah sakit Polri dan yang meriksa tuh polisi juga. Pertanyaan saya, seberapa lama sih kita bisa mengotopsi? Kalau misalnya 3 hari masih bisa ketemu harusnya. Nah dokter forensik tuh diajarin, udah jadi tinggal tulang belulang pun bisa oke. Kalau 6 bulan habis pasti sidang tuh 6 bulan tuh. Tahu nggak berapa lama yang paling lama saya melakukan otopsi? 55 tahun sampai 60 tahun setelah kematian. Masih bisa? Saya periksa tulang sadar di Jepang di Papua tuh 55 tahun setelah dia meninggal. Jadi kalau misalnya, sorry ya, kita ngomong ya, kalau misalnya sekarang kita bongkar nih mayatnya, masih bisa diotopsi? Tapi ada tapinya. Makin lama waktunya, makin sedikit yang ketemu. Iya, tapi masih bisa? Iya, kalau diotopsi bisa, tapi masalahnya racunnya ada di situ nggak? Taking something dari situ, baru menakut di sini tidak ada mengeluarkan, tidak ada menuangkan. Wait, kalau kita menuangkan segala sesuatu yang berani dipegang, cyanida loh. Yang gini loh, ini cyanida yang dimana orang tahu bahwa jangankan kalau kondisi itu diminum pasti kan keracunan. Jadi yang memegang juga dia tahu ini racun, umpamanya kalau memang itu racun, dia akan berhati-hati memegangnya nggak sembarang aja. Gitu ya, kemudian satu sisi saja di sini. Nah, satu sisi tersebut tidak kelihatan sama sekali dia untuk menuangkan, memastikan. Jadi dia cuma diam aja. Sedangkan kalau menuangkan ada memiring, nah dia cuma bermiring ke situ. Silakan kita uji, dimainkan slow motion, jangan sama saya saja. Itu kan beredar di media kan, nah semuanya menganalisa, bahkan Mas Roy juga nanti bisa menganalisa. Karena Abah, seingat kami Mas Roy, banyak sebenarnya sudut CCTV yang dibuka di dalam persidangan, bukan yang satu arah saja. Nggak banyak, soalnya saya potong nggak banyak, cuma sekitar 2 atau 3, seingat kami, koreksi kalau salah. Bukan, ada channelnya, bukan kalau barangnya banyak, yang dibuktikan di persidangan sedikit. Padahal kamera tersebut yang ada di kafe tersebut, bukan lebih dari 9, itu sebetulnya ada sekitar belasan. 14. Karena 17. Karena sudah 17, salah satu filenya itu adalah CH17 strip 15.11 sampai 16.17. Apa loh? Tepuk tangan buat yang apa? Nah, dengan hafalan sini, dengan hafalan yang di sini berarti Master mengkonfirm ya bahwa nama filenya tersebut. Berarti kalau ada channel CH17 berarti ada 17 channel. Nah sekarang kemudian yang diungkapkan kenapa cuma sedikit? Bagaimana terjadinya dengan channel-channel yang lain? Apakah betul tidak terekam? Sementara di persidangan dari yang dulu sampai sekarang tidak pernah diungkapkan dari channel-channel yang lain. Ini logika sederhana. Nanti dulu yang dipotong. Kalau kita bilang sekarang mundur, Mas Roy, kita bilang mundur pada saat tersebut. Kalau kita saat tersebut kemudian ini menjadi bukti bahwa ini adalah bukti yang menguatkan, waktu itu si bapaknya juga belum tahu dia akan menang atau tidak. Segala bukti sedetik apapun pasti akan diupayakan untuk ditujukan semua agar mengungkapkan benar-benar siapa yang salah dan siapa yang tidak. Kok berani-beraninya ini masih ditahan, kemudian udah bukti kuat gitu kan Mas Roy ya? Kenapa baru sekarang? Berani bukti yang paling nyata, yang lainnya apa jauh-jauh semua orang media nge-zoom kemudian cari fakta di situ. Oke, gitulah. Kalau saya sih gini, perkara niat Edi mengeluarkan perda itu biar beliau ya gitu. Tapi kalau soal CCTV dari yang dikeluarkan sama seperti kasus kemarin meninggalnya seorang putra perwira di daerah Malik ya gitu. Itu ada belasan CCTV juga. Tapi yang merekam dia lagi datang itu hanya 4. Yang dianalisis cuma 4 dong Bang. Ya ngapain yang lain dianalisis kalau nggak kelihatan? Kalau cuma 4 dan dikonfirm, si saksi ahlinya berani ngomong di media, Pak Hakim yang mulia bahwa ada sekian belas kamera yang sudah direkam semua dan dibaca dan yang tertampil hanya 1, 2, 3 nggak apa-apa. Lihat di BAP-nya, tidak mengutarakan jumlahnya dan kemudian tidak benar-benar mengkonfirm sebetulnya yang ada kejadian yang di mana saja. Abah dan juga Mas Roy, ini adalah video yang slow, boleh tolong dijelaskan Abah? Oke, depan saja boleh. Oke, bisa kita tampilkan di layar besar? Saya berdiri ya. Ya, bisa kita tampilkan di layar besar. Biar lebih jelas kita uji bersama-sama. Abah saya belum kelihatan tadi, jadi pengen lihat lagi gitu. Jadi bisa akan lihat. Saya dari jauh aja. Oh jauh di sana, nggak nampil di sini. Bentar, ini adalah video yang sudah. Apakah memungkinkan di layar besar? Apakah mungkin? Kita saksikan layar zoom. Baik, kita sambil menampilkan di TV, ini di detiknya terus bergerak ya. Itu detik bikinan saya untuk memastikan bahwa ini nanti video saya nggak diambil-ambil orang kemudian dia kalah-kalin. Oke, ya. Supaya nggak ada yang ngasih tempering lagi gitu kan? Kalau orang media sama, jangan sampai. Tapi intinya Abah video itu memang betul asli dan memang tidak akan berpengaruh banyak atau akan berpengaruh dan menguatkan di sini. Kita ngomong asli berarti kita mengkonfirm sekarang ini kan baru katanya.
ya kan dari satu pihak. Sambil di mana? Nah, saya tunjukkan di sini, ya. Kita lihat dari rekaman sini. Ya, ini tangannya bersangkutan. Ini kamera merekam. Kenapa dia nggak dikasih zoom sampai sedikit dekat? Karena nggak mungkin satu kamera benar-benar hanya kepada satu objek, satu meja aja nggak nyampe. Ya. Namanya satu kamera CCTV pasti dari sangat jauh untuk wide angle, ya diambil satu semuanya. Ini sudah di zoom, saya zoom kembali. Sudah di zoom, saya zoom lagi, gitu loh. Bisa dimundurin lagi nggak, coba editor? Dari awalnya lagi. Detik. Kelihatan ke dari detik awalnya. Di situ Ini kelihatan. mengingatkan pada persidangan ya Mas ya, mundur maju videonya ya. Ini Apa sudah ya? sudah di zoom, saya zoom lagi untuk kita perlihatkan pergerakan dia yang merambut, nih dia ngambil ya. Mas Abah nge-zoom lagi itu merekayasa nggak? Enggak kan? Loh, kalau nggak zoom lagi kita mengeditnya dengan merekayasa, sayangnya ya, tetapi tidak mengubah. Tidak mengubah. Tidak kan? mengubah. Kita melakukan editing, tapi tidak mengubah. Itu dulu yang saya tentang pada Hasiulan ketika Hasiulan mengatakan ini di zoom lagi jadi udah rusak buktinya. Maka saya katakan Oke, salah. boleh dijelaskan apa? Bukan gini, kalau yang namanya sesuatu di zoom lagi, kita untuk memperjelas, tetapi kita Ya. tidak mengubah skenario. Gambarnya tetap asli kan? Gambar tetap asli yang dari sini, Dari gambar yang ini. didapat ya, yang didapat dari yang Ya. tayangan yang Ya. waktu si itu ya, Pak Edinya ya. Nah, dari gerakan tersebut di sini dia hanya kelihatan mengambil sesuatunya, tapi belum ketahuan ini bisa uang rupiahan atau apa untuk kembalian untuk bayar apa ataupun apa. Tidak ada sama sekali gerakan menuang. Kalau kita mengambil sesuatu di dalam saset, Anda ambil gula di rumah atau tepung, Anda lakukan apa? Langsung jemur di sini enggak? Srek. Ya kan enggak, kemudian sekali akan jatuh. Apalagi ini cyanida Abah ya. Cyanida berani dipegang sampai di rumah gitu pasti akan ngeri dia memegangnya ya. Abah, Hasil percobaan puslapor dan hasil analisa saksi ahli tim investigasi itu mencoba melakukan uji reaksi cyanida ke dalam es kopi Vietnam. Dibantu oleh seorang barista, itu melakukan uji cyanida pada es kopi Vietnam dengan pengawasan ahli toksikologi. Percobaan A kami lakukan persis sama urutannya dengan percobaan pertama yang dilakukan puslapor. Kami membuat es kopi Vietnam bersianida dengan urutan sianida terlebih dahulu, suatu kopi, kemudian diseduh dengan air panas dan diaduk. Hasilnya saat kopi baru jadi, aroma kopi masih tercium normal, sementara warna kopi berubah menjadi kemungkinan. Namun, 10 menit kemudian, bau bulitan almond mulai tercium. Dan setelah 40 menit, aroma kopi dalam es kopi Vietnam mulai hilang sama sekali, dan berganti dengan bau bulitan almond yang percobaan B kami lakukan dengan urutan seperti percobaan ketiga yang dilakukan pusat lapor yang kopi es kopi dibuat dengan urutan es kopi, susu, sianida, kopi, kemudian sagu dengan air panas dan diaduk. Hasilnya, setelah diaduk selama 3 menit, kopi pun berbau kuat bitter almond. Warna kopi pun berubah menjadi kepintaran. Percobaan C dilakukan sesuai dengan percobaan keempat yang dilakukan oleh pusat lapor es kopi Vietnam dibuat dengan urutan es batu, susu, kopi, sianida, kemudian seduh dengan air panas. Hasilnya, sesaat setelah diseduh, bau bitter almond langsung tercium sangat minat dan lebar ke seluruh ruangan. Sementara warna kopi pada percobaan C tidak berubah menjadi kekuningan melainkan berubah warna menjadi coklat. Percobaan D kami lakukan sesuai dengan urutan pembuatan es kopi dalam percobaan ke-6 yang dilakukan oleh puslapor. Kopi dibuat dengan urutan es batu, susu, kopi, kemudian seduh dengan air panas. Setelah itu dimasukkan sianida dan diaduk. Hasilnya, setelah diaduk selama 38 detik, bau sudah sangat menyengat. Dan setelah 4 menit, bau berubah menjadi sangat menyengat. Warna kopi pun berubah menjadi kekuningan. Hanya yang tidak mengandung cyanida jelas bau kopinya, sementara yang mengandung cyanida tidak bau apa-apa. Dan itu pun baru bisa dibau setelah sangat dekat dengan objek itu. Iya, Ya kalau jarak itu tidak terbau. tidak terasa baunya, tidak tercium baunya. Saya ingin tanya Pak, kalau tadi saya mencium seperti itu tidak berbahaya? Sepanjang tadi persyaratan yang saya sampaikan bahwa dia dalam kondisi pH-nya sudah tinggi tadi karena ini dia terikat karena dia tinggi pH 13. Kemudian dalam kondisi temperatur dingin. Temperatur dingin, Iya. harus 4 derajat 5 Ya, derajat. 4 derajat 5 derajat. Karena batu lah. Sesuai dengan real case ya. Ya. Es kopi, bukan hot kopi. Kalau yang terjadi adalah dituangkan pada saat kopi itu panas, apa yang terjadi? Itu bisa terjadi tadi gas cyanida cepat terlepas. Oke. Nah, itulah yang terbau seperti orang katakan bau almond pahit itu. Jadi saya simpulkan, dua hal yang bisa gas ini keluar. Yang pertama adalah suhu airnya panas. Iya. Yang kedua masih berbentuk Belum bongkahan. kebongkahan sehingga pelan-pelan air itu cairan ini air masuk merembes pelan-pelan ke dalam bagian tengah Ya. bongkahan itu dan tiba-tiba bereaksi dan membentuk gas tadi karena dia tidak terlarut langsung dalam bentuk halus tadi. Dan yang diyakini oleh penyidik, cyanida dituangkan dalam kondisi sudah menjadi bubuk Ya, dan dalam kondisi suhu dingin. kami 4 derajat. memperkirakan sebagai orang forensik seperti itu. Baik, terima kasih Komisaris Besar Polisi Dr. Nur Samran Subandi, Puslapor Mabes Polri yang melakukan penyelidikan dan menjadi saksi ahli di dalam sidang kasus kopi bersianida yang terkait dengan pembunuhan Wayan Bernasal. Satu visum ya. Udah langsung satu visum. Visumnya siapa?
Visum kan cuma Visum satu. Mirna. Ya, udah. Terus Visumnya enggak, visumnya dulu. Ya ini visum. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Anda permohonan. bawa datanya yang mulia, nggak? Anda bawa datanya Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, Enggak, nggak sopan enggak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak Ada apa di yang Anda situ. analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Dan saudara, saya sudah bersama dengan ahli toksikologi kimia atau ahli racun kimia dari Universitas Indonesia, Dr. Budiawan. Terima kasih Pak Budiawan Terima kasih Pak. sudah hadir di program Aiman. Saya tanya Pak, Ya. Pak Budiawan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh lapor. Kenapa Pak? Ya, kalau kita bicara dalam konteks tidak setuju, tentunya kan ini kan ada suatu perbedaan Ya. artinya kan gitu. Ya tentunya perbedaan ini juga berkaitan dengan yang terakhir data yang dilakukan itu kan. Bapak pernah melakukan di lab sebelumnya? Iya pasti pernah, tentunya Pernah? beberapa kali. Tentunya. Dengan kopi dan juga racun Iya cyanida? pasti, ya. Apa yang Bapak dapat waktu itu? Ya tentunya seperti apa yang sudah mirip dengan terutama yang saudara Gary lakukan itu bahwa kopinya berubah warna coklat kekuningan gitu kan, itu saya pikir itu sudah wajar karena sifat alkalisnya. Oke. Ada yang ada Jadi benar memang berubah warna? ada perubahan warna, berarti perubahan warna coklat itu kan subjektif, kalau warna itu subjektif, artinya kalau kita pakai bandingkan dengan yang contohnya yang standarnya relatif sebenarnya tidak ada suatu perbedaan signifikan sekali, tapi karena subjektif itu. Maksudnya kopi yang dikasih cyanida dengan kopi Dan yang tidak ya. dikasih cyanida agak sulit membedakannya. Nah, tentunya ketika kita aduk agak sulit membedakan, tapi dalam Tapi saya menyaksikan sendiri memang ya, ada perbedaannya. ada perbedaannya karena itu warna-warna agak kuning-kuningan kan begitu kan.